Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa postingan di beberapa grup. Saya ulangi, ada postingan di beberapa grup yang beredar di pangkalan-pangkalan ataupun di grup-grup mega komunitas itu terkait masalah kepanikan dari server pusat Gojek Partner terkait masalah kepanikan dari korporasi Gojek Indonesia. Intinya bahwa akhir-akhir ini terasa oleh teman-teman driver yang beroperasi di lapangan, utamanya teman-teman yang punya level basic, kita garis bawahi, rajin mensortir orderan. Dalam hal ini adalah melewatkan atau meng-cancel karena tidak ada beban untuk mencapai target poin-poin seperti yang dijalankan oleh teman-teman yang punya level seperti silver, gold, sama platinum. Ini menjadi alasan bagi Gojek Indonesia memberikan sanksi kepada mereka yang sering mensortir. Apabila keseringan kita cancel atau melewatkan, apalagi cancel orderan, akan diberikan sanksi berupa tidak diberikan orderan dalam 1 hari. Seperti itu ya? Seperti itu. Oke. Ini merupakan salah satu kepanikan dari Gojek Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan. Sementara kita mempunyai hak untuk cancel atau melewatkan. Itu sudah ada dalam perjanjian kita sebagai driver Gojek Indonesia. Ini tidak, sebenarnya server tidak perlu berhak memberikan sanksi seperti itu karena ada dalam perjanjian. Itu ada perjanjian sudah seperti yang kita alami. Ada beberapa teman, utamanya di beberapa grup-grup pangkalan sudah memberikan screenshot bahwa mereka sudah diberikan sanksi untuk mendapatkan orderan dalam 1 hari karena keseringan melewatkan dan atau cancel karena tidak ada di target, tidak mencapai karena dia berlevel basic. Setuju dengan yang tadi tentang peraturan baru kenakan sanksi. Karena sejujurnya kita sebagai driver, kenapa mesti kita cancel? Karena ada kesenjangan kecemburuan sosial di sini. Bagi saya itu ada kecemburuan sosial karena banyak anggota yang sudah level tinggi, tapi ketika dia sabar menerima orderan, kalau itu kita contohkan goreng, itu terus dikasih goreng. Sedangkan ada teman yang selalu tuh dikasih orderan GoFood, yang pada umumnya kan memang itu yang kita dambakan di Gojek GoFood, dan diberi orderan yang cuma jarak-jarak pendek. Jadi dia walaupun dia keluarnya siang atau bagaimana, dia cepat tumpuk. Sedangkan kita yang driver yang sama-sama kerja, malah dia penyebabnya ini sebenarnya dari mana? Penyebabnya kan dari server juga, dari Gojek yang caranya memberi orderan tidak merata. Seharusnya kan adil lah. Ada contoh kasus, saya pernah mendapatkan orderan. Kita tahu namanya Manuruki bagian Dayak situ ya, bagian Sudiang. Manuruki bagian Sudiang paling ujung di sana itu kan rawa-rawa. Di sebelah itu sudah jalan selayar Promnas Sudiang. Itu jaraknya dari penerimaan orderan dengan penjemputan, kalau kita lihat dari peta terlalu dekat, tapi kondisi objektif di lapangan ternyata kita harus keluar dulu ke Pak Jaya. Itu sore. Pertimbangannya kenapa kita meng-cancel? Kenapa saya cancel tempo hari? Karena
hartaku keluar lagi di poros macetnya di Pajayan situ, di pasar situ macet sekali kalau sore. Belum lagi mengarah ke Perumnas dari jalan Makassar Maros sampainya ke jalan Selayar itu jauh sekali. Pertimbangan seperti itu sehingga saya cancel pada saat itu. Ngapain saya berpisah-pisah? Nah, 7.200 saya dapat. Nah, resikonya durasi ke sana, dan kalau ketika saya jalankan ke order, otomatis saya mendapatkan rating rendah karena terlalu lama menjemputnya. Ya kan seperti itu. Nah, sistem seperti ini mereka tidak baca. Kita kondisi objektif di lapangan merasakan hal seperti itu, mereka tidak tahu. Mereka tahunya ya bisa. Sebenarnya kan kalau ada akses langsung, memotong di Tubi Rawa enak aja. Di jalan gitu. Ini tidak bisa, harus dikeliling bawah. Wajar kalau kita cancel. Wajar di cancel. Jadi tidak masuk akal ini kebijakan-kebijakan yang baru ini yang diterapkan oleh PT Gojek Indonesia. Ulang. Tidak. Mereka tidak melihat bagaimana kondisi lapangan, kondisi objektif kita di lapangan. Jadi itu barangkali Pak Satgas ya. Iya. Itu sering ada orderan dari situ. Iya. Ada driver yang Tidak pernah di scan atau di sini kayak yang dapat. Kalau di sini enak dia terus. Tapi kalau dari sana kan muter jauh. Muter jauh. Nah, contoh kasus kita di rumah saya, Jalan Hasanuddin Dentong pemanya. Nah, itu Jalan Hasanuddin lah dia tuh penjemputan di Bambu Runcing bagian sana. Keliling di jembatan ke Mas. Odong-odong ini, kenapa bukan orang di Buana yang dikasih gitu? Tapi saya jelaskan sana. Aduh. Jadi ini harus tersampaikan oleh kita ke pihak orang kantor. Bagaimana teman-teman yang lain? Barangkali Satgas bisa bersuara. Ini kan kita lihat ada yang dari pagi-pagi kerja, dari pagi buta sudah on. Dia sampai tengah malam kadang baru pulang. Tapi ada yang kadang yang siang, jam 10 ke atas lah. Sore-sore sudah selesai. Nah, ini juga harus diperhatikan betul-betul siapa sebenarnya yang melayani customer dari pagi. Iya. Jadi artinya dalam hal ini adalah ada sedikit kecemburuan sosial memang ada. Terus kebanyakan memang merasa dirugikan kalau begitu. Ya katanya kita rugi waktu, pagi kita sudah tinggalkan keluarga. Baru sama kita ini kalau kita duluan datang memang kita lebih banyak. Itu saya. Jadi kalau masalah cancel, kalau sekarang kita dikatakan banyak cancelan, tapi kita juga pernah jadi orang baik yang dulu tidak mau cancel. Tapi kenyataannya orang yang mau cancel tetap juga tumpuk, sedangkan kita cuma menonton. Mendingan kita juga cancel kalau memang tidak sesuai. Bagaimana? Ya, ada juga begini. Dapat pencapaian menjadi platinum. Sangat platinum dikasih gagu. Banyak kasus itu. Saya tidak beli yang mengalami. Jangan coba itu pada tes. Dicapai yang namanya platinum. Tidak dikasih orderan ke masyarakat. Maksud saya sih begini, semau saya kalau kembali lagi Belum lagi penjemputan yang sama saya goseng gitu loh. Goseng apa? Merokok nih. Lanjut. Nah, oke, saya tambahkan lagi sedikit Iya. mengenai pribadi saya masalah level. Oke. Dulunya saya level tertinggi, masih insentif itu 350.000. Setelah saya sudah level platinum, itu tuponya cuma 4-5 kali. Setelah 5 kali itu langsung drop, berubah akun saya menjadi odong-odong atau gurai. Itu level apa? Level platinum pada waktu itu. Setelah saya jalani tidak meng-cancel apapun yang masuk, baik opik atau apa saya ambil. Setelah turun level saya menjadi gold. Setelah gold selama 1 bulan itu cuma 1 kali tupo. Nah, itu masih dalam sebulan itu. dalam sebulan itu odong-odong. Setelah level saya turun lagi menjadi silver sama sekali tidak pernah menyentuh Namanya namanya tupo pada waktu itu.
Jadi saya putus asa, tapi tetap semangat. Order apapun saya terima. Nah, setelah silver saya turun menjadi basic. Nah, di basic ini 1 bulan yang lalu itu saya masih sapu rata. Nah, setelah basic yang bulan ini, begitu munculnya notifikasi mengenai apa itu? Mengenai sanksi driver yang melewatkan dan cancel, saya merasa apa ya? Kayak sangat merugikan bagi saya, karena saya seperti tadi yang saya katakan tidak pernah men-cancel, tapi saya yang di-cancel. Nah itu mungkin berpengaruh juga ya, saya yang di-cancel. Jadi kadang saya juga, namanya manusia itu apa ya, kadang jengkel. Dan manusiawi yang normal Ya, itu. Marah itu normal. Ya, Iya. marah ya. Iya. Marah. Jadi untuk adanya sanksi untuk melewatkan dan cancelnya orderan mungkin sangat merugikan bagi driver, begitu. Mungkin efek sampingnya mungkin kedepannya itu mungkin saja driver akan jadinya malas, kayaknya malas keluar. Dulunya rajin 5 orderan 6 orderan pulang udah cukup, tapi kalau adanya sanksi ini mungkin jadinya jadi malas keluar, daripada tidak dapat orderan, ada pengeluaran gitu. Operasionalnya tinggi tinggi, beli bahan bakar, makannya, ngopinya, rokoknya tidak sesuai dengan pendapatan, ya mendingan di rumah aja. Nah, Bisa itu. jadi pindah skater tuh. Nah, mendingan masih skater kira-kira saja. siapa tahu ada masukannya buat perusahaan atau PT Gojek Indonesia, Pak Hendra? Tambah lagi satu ini pakai. Ya, masukan dan sarannya. Bukan masukan, ini keluhan juga. Ya, keluhan. Rata-rata teman-teman di Maros itu mengalami yang namanya orderan gosen halodoc itu sangat tuh, saya pernah mengalami itu marah-marah di situ apotek Salewangan tuh. Saya sebut namanya apotek Salewangan. Itu halodoc, ownernya sangat tidak ada kooperatifnya untuk ke driver. Padahal ini kan halodoc itu otomatis sudah disiapkan, tinggal ambil dan antar. Ini tidak ada sekali respon positifnya bagi apotek. Jadi saran saya buat aplikator, tolong hal-hal yang ini ditertibkan dan sanksi itu tolong dicabut, dan sangat-sangat merugikan yang namanya driver. Iya, karena di dalam perjanjian Gojek Indonesia dengan drivernya menyatakan bahwa tidak ada pembatasan hak untuk meng-cancel ataupun melewatkan orderan. Tidak ada masalah kalau kita meng-cancel, itu haknya dari driver. Siap, seperti itu barangkali. Satu lagi Om, Siap, ya. ini masalah orderan. Kalau karena kita ini dari pagi keluar, dari mulai jam 9 kita start aktif aku, itu biasanya kita dapat orderan sampai 2 jam, 3 jam baru ada masuk orderan. Sedangkan ini orang-orang yang tertentu yang punya level cepat sekali dapat orderan dibanding kita yang Bukannya kita basic. tidak mau naik level, mau semua, tapi Padahal kita dikasih sudah orderan. berusaha keras Tercapai loh. dari beberapa bulan yang lalu, kita berusaha terus kita kejar level tapi susah. Baru kita ambil semua order yang masuk, tapi ya sudah. Dan itu pun kalau sudah mau tuh, jangan disusah dengan orderan yang jauh-jauh. Iya ya.